Ya, pemirsa, ketahuan saat mencuri, seorang pelajar SMP di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara membunuh seorang nenek di rumahnya. Peristiwa itu mengungkap jika pelaku 3 kali mencuri di rumah korban. Dua pelajar SMP berusia 15 tahun, warga dusun Huta Bagasan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, menjadi tersangka kasus pembunuhan. Sementara seorang lainnya sebagai penadah barang curian, AN dan KN, ditangkap di rumahnya pada 6 April 2022. Kasus pembunuhan sadis baru terungkap 3 bulan pasca kejadian setelah keluarga korban curiga dengan penyebab kematian Linda berupa Saribu, 62 tahun. Polisi yang mendapatkan laporan keluarga membongkar makam korban dan melakukan otopsi. Hasilnya, korban diduga kuat meninggal akibat dibunuh pada akhir Januari 2022. Dari penyelidikan polisi, pelaku AN bersama KN berniat mencuri di rumah korban. AN bertugas mengambil uang di lemari korban sebesar Rp300.000, sementara KN membantu memantau kondisi di luar rumah. Namun saat melakukan aksinya, pelaku terpaksa bersembunyi di balik pintu kamar mandi karena korban tiba-tiba pulang. Korban yang tidak sadar ada pencuri di rumahnya hendak mencuci piring di kamar mandi. Di saat itulah pelaku menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban terkapar, pelaku kembali beraksi dengan mengambil uang serta perhiasan korban. Dalam penyelidikan kasus ini, polisi menemukan fakta jika pelaku sudah 3 kali mencuri di rumah korban. Pertama, tersangka mencuri Rp500.000. Pada yang kedua kalinya, AN mengambil 2 unit ponsel. Sementara pada pencurian ketiga, AN total mengambil uang korban sebesar 1 juta serta emas 5 gram yang dijual seharga Rp2.500.000. Ketahuan Pak, Sudah berapa kali mencuri di rumah korban? 3 kali Pak. 3 kali ya? Nah, itu apa aja yang dicuri? Pertama uang Rp500.000. Baru? Kedua kalinya HP Pak. Hah? Yang ketiga kali ini yang terakhir. Kronologisnya langsung pada tanggal 28 Januari itu sekitar pukul 4 sore, berdua ini masuk ke rumah korban. Tidak berniat untuk membunuh, hanya mencuri. Dia masuk ke rumah, sempat mengambil duit Rp300.000. Ketiga tersangka dijerat pasal berbeda. AN dikenai pasal pencurian yang diikuti dengan kekerasan serta pasal pembunuhan dengan masa hukuman maksimal 10 tahun karena masih di bawah umur. Sementara KN dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara karena tidak mengetahui perihal pembunuhan korban. Dan DL dipersangkakan pasal 480 KUH pidana tentang penadah barang hasil curian dengan ancaman 4 tahun penjara. Sementara itu, pemirsa, maling motor di Grobogan, Jawa Tengah tewas akibat dihakimi massa. Pelaku tertangkap saat membawa kabur motor korban. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program Realita hari ini. Saya Pram Senjaya undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Warga Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah ini tidak berdaya setelah dihakimi massa. Pasalnya, pria yang diketahui bernama Jumadi ini tertangkap saat membawa kabur motor curiannya milik salah seorang warga Desa Rambat, Kecamatan Geyer. Perlakuan tidak manusiawi diterima pelaku saat warga desa berhasil mencegatnya di tengah jalan Grobogan Juwangi, Boyolali. Akibat banyaknya penganiayaan, maling motor itu akhirnya tewas sebelum polisi tiba di lokasi kejadian. Setelah jasad pelaku dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sujadi Purwodadi, keluarga memakamkannya di TPU Desa Nampu. Atas peristiwa main hakim sendiri ini, keluarga mengaku ikhlas dan tidak akan menuntut para pelaku penganiayaan. Gimana lagi, sudah takdirnya gitu. Jadi mengikhlaskan ya? Iya. Tidak akan menuntutnya? Enggak. Awal kejadiannya gimana Mbak kemarin? Ya nggak tahu. Kami tahu ya dari media tadi. Sementara itu, aparat Polsek Geyer mengamankan barang bukti motor curian serta sepasang sepatu pelaku. Polisi juga memeriksa beberapa saksi dan korban pencurian. Saat itu dilakukan pengejaran informasi dari korban ke teman-temannya dan ditangkap sama massa daerah Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemsuk. Itu dilakukan pencegatan atau gimana? Kalau tidak salah, kejadian tersebut dilakukan pencegatan warga di daerah Kemusu. Polisi kemudian melakukan gelar perkara di Polres Grobogan.